Lateri, sebuah kelurahan pesisir di Teluk Ambon. Di tempat ini, laut bukan hanya pemandangan, tetapi sumber kehidupan dan identitas masyarakat. Selama 1 bulan, mahasiswa KKN Universitas Patimura hadir di sini, belajar, bekerja, dan berkarya bersama warga. Inilah cerita pengabdian kami bersama Lateri. Untuk sekarang ini, hanya masyarakat Lateri itu katakanlah 90% itu sudah pegawai, baik itu pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Sudah berkurang, tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh antara pegawai dan petani, nelayan itu banyak. Tapi sekarang ini karena dengan adanya pertambahan penduduk, adanya penduduk yang baru masuk, jadi kehidupan di orang Lateri ini sudah banyak mengalami perubahan sesuai dengan pertambahan jumlah peningkatan penduduk maupun perumahan-perumahan yang ada. Jadi katakanlah sudah 90% itu masyarakat di orang Lateri itu mungkin adik-adik sudah umumnya pegawai, baik itu pegawai swasta maupun pegawai pemerintah PNS. Jadi untuk masyarakat yang masih katakanlah masih memanfaatkan laut profesi sebagai nelayan, ada penelayan tetap maupun ada nelayan musiman, dan juga ada juga nelayan yang katakanlah sambilan lah, jadi sekedar turun ke laut untuk cari makan. Kalau musiman mungkin nanti musim timur dia ke laut, musim barat mungkin profesinya sebagai petani atau kerja serabutan masih. Definisi di Kelurahan Lateri ini kalau saya tahu dari sisi kelautan, Laut Lateri itu menghasilkan ikan yang segar, yang itu biasa masyarakat banyak ke laut untuk mengambil ikan. Itu yang potensi yang kita tahu sebanyak itu ada di Kelurahan Lateri. Potensi di Kelurahan Lateri ini, kalau dari sisi kebutuhan sumber daya manusia, Lateri ini 98% itu pegawai, 2% itu petani nelayan. Terus kalau potensi yang ada di sini sumber daya manusia cukup, sumber daya alam mungkin laut yang tersisa. Terima kasih. Kami Saula, potensi yang ada di Desa Lateri atau Kelurahan Lateri ini itu banyak, baik dari sektor kelautan maupun sektor perkebunan. Tapi untuk ketahuan bahwa potensi yang ada di sini itu di SDM, sumber daya manusianya yang lebih dominan. Karena memang diketahui bahwa di Kelurahan Lateri ini sebagian besar penduduk itu merupakan pekerja, baik itu PNS pun juga ada pekerja-pekerja yang lain. Jadi kalau untuk sektor kelautan itu terlalu dominan, juga untuk sektor perkebunan, tapi yang paling dominan itu sektor SDM manusianya. Beda itu yang menonjol di Lateri ini, seperti itu. Ini semua orang menjaga hubungan baik. Contoh kalau ketua RT perintah, ketua mau bakti, ini sekarang ketua bakti. Jamaat ini ada bakti, semua dari Lateri 1 sampai di Mata Patu kamu bakti pagi tadi. Jadi kita saling mendengar. Ketika pemimpin berteriak, setiap orang mendengar. Mungkin orang melawan pemerintah atau melawan gereja. Karena kita di sini rata-rata semua iman, kalau pendeta berteriak atau kelurahan berteriak, tetap. Kalau di Lateri sendiri, kalau Pak Tuan Mati potensinya bagaimana? Potensinya
ada juga, ada yang bisa di otomotif juga ada di situ, ada juga yang gunting rambut, dia gunting dari Paso juga bisa datang gunting di sini. Yang Om Yeri itu, yang kemarin sama-sama tuh, Paso dari Halon juga datang karena dia gunting rambut. Lalu kalau potensi menyangkut ke ya banyak orientasi juga ke ojek ya, ojek kelangan sama ke ojek. Mungkin dari sumber daya alam Pak. Kalau SDM, kalau SDA ya, sumber daya alam yang berpotensi di sini ya di Latiri sini. Ada buah-buah juga ya, seperti buah-buah ya, tapi dia musiman. Kalau mau lihat itu orang semua sasaran ke sungai kan untuk cari hidup ya. Jadi karena itu tuntutan sehingga banyak ibu-ibu dorong ke sungai selalu untuk cari pendapatan untuk anak-anak punya pendidikan. Kalau musim buah-buahan ya kengki ya musim, tapi kalau ada buah kalau sumber daya alam ya. Kalau yang Pak lihat itu lingkungan di sini juga bisa jadi desa bisa jadi lahan tidur ya, kalau misalnya ada ini bisa ditanam tadi. Ya masyarakat untuk ini mungkin sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu. Pak sendiri juga Pak lihat kalau memang lingkungan ini kalau di ini sebaiknya bisa ditanam ya, tanaman yang bisa menghasilkan. Kalau Pak bicara kekurangan ya itu dia bermuara dari keluarga ya, keluarga bagaimana anak-anak kalau misalnya dia tamat SMA dia didampingi dengan baik sehingga dia bisa melanjutkan pendidikan di universitas, tapi bukan dia selesai lalu dia ojek nggak boleh. Misalnya ada juga ada bantuan ya dari gereja ya untuk pendidikan. Jadi itu yang Pak lihat. Jadi mau cepat dapat uang ya, jadi kalau ojek kan itu Pak mau ada lanjut. Lalu kalau Pak mau lihat lagi menyangkut tadi ada yang dibilang apa yang ditekankan apa? Kelebihan dan kekurangan. Oh kelebihan. Itu kekurangannya di situ. Orang tua sangat ini untuk membawa anak-anak untuk masuk ke dunia perguruan tinggi ya, karena pas selesai SMA lagi ini. Ya, tapi kalau kelebihan di sini partisipasi kalau Pak lihat di lingkungan Pak ini, kalau bekerja partisipasi ada. Dan Pak harus jujur bilang pada adik-adik semua bahwa adik-adik pun kehadiran kemarin itu juga ya, memotivasi, membangkitkan ya anak. Ya mungkin mereka juga senang berbaur ya dengan ya dari dunia akademisi ya untuk bisa kerjasama sama-sama bekerja. Mereka juga Pak lihat itu. Jadi seperti kondisi yang kelebihannya begitu, partisipasi ada. Oke Pak, terus untuk ini kebiasaan gitu Pak, kebiasaan masyarakat Lateri untuk menjaga hubungan sosial dan kegiatan sehari-hari itu bisa dilihat dari contohnya itu seperti apa saja. Mungkin tadi Bapak jelaskan kayak partisipasi itu sangat besar ya Pak. Ya, Coba Bapak mohon jelaskan mengenai itu dulu. Di sini kalau Pak lihat ya ada orientasi kalau di Papua lingkungan sini masyarakat di sekitar sini mereka banyak juga bekerja sebagai rumah tangga ya. Mereka dikali, tetapi yang ada juga yang bekerja disibuk dengan pekerjaan, disibuk dengan pekerja ya. Dia pulang, lalu hubungan sosial itu kalau yang Papa lihat itu misalnya ada suka, ada semua rame-rame, ada duka juga, semua ada rame-rame. Jadi itu hubungan sosial yang Pak lihat. Kalau misalnya biasa di sini yang Pak lihat itu biasa ibu-ibu di bawah ya. Dong kalau mau bikin makan ya. Dong semua rame-rame. Potensi alamnya bambu,
ada ya di sini rata-rata bambu sih. Kalau dia punya potensi alam yang memang banyak lah didapat di sini. Kalau laut ada potensi laut cuma ikan, cuma sekarang kayak ikan sentolnya karena dia yang banyak nelayan yang itu. Kalau di sekitar sini kehidupan masyarakat sehari-hari itu karena rata-rata mata pencarian di sini kan ibu-ibu rumah tangga yang aktivitas di kali. Jadi aktivitas ya selayaknya ibu rumah tangga yang setelah masak terus menjalankan aktivitas buat cuci di kali, ada yang berkantor langsung ke kantor kayak gitu. Kalau pengalaman di RT di sini semuanya itu lakukan yang baik. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lingkungan semua terlibat. Terus masyarakat juga semua bukan cuma terlibat secara fisik, tapi kayak misalkan ada apa yang harus dipersiapkan terkait konsumsi, dong semua juga ikut sama-sama di situ. Jadi sejauh ini ya semua baik sih interaksi masyarakatnya. Kelurahan Lateri terletak di Kecamatan Baguala, Kota Ambon dengan luas wilayah sekitar 2,01 km persegi. Dihuni lebih dari 5.000 jiwa, Lateri dikenal sebagai wilayah yang harmonis dengan masyarakat yang hidup berdampingan dalam kerukunan dan gotong royong. Topografi pesisir 3 sungai besar serta kedekatannya dengan Teluk Ambon menjadikan Lateri kaya akan potensi alam. Di sini, kehidupan masyarakat sangat dekat dengan laut, pesisir, dan sungai yang mengalir menuju teluk. Di balik potensi yang besar, pesisir Lateri juga menghadapi tantangan lingkungan. Sampah dari pemukiman terbawa sungai menuju laut, merusak ekosistem pesisir. Beberapa area mangrove mulai rusak dan abrasi perlahan menggerus garis pantai. Permasalahan yang sekarang dialami itu pengaruh sedimentasi dan ya sampah. Ya. Jadi pengaruh sedimentasi dan sampah. Sedimentasi itu akibat daripada pembangunan developer yang ada di Kelurahan Lateri. Sehingga itu pada musim hujan, dia membawa material yang dari gunung, dia turun ke dalam di laut. Nah ini yang membuat sedimentasi. Ada yang melihat ombak sedikit saja air sudah berubah warna. Nah itu karena itu material dari pembangunan yang ada di Lateri, Bukit Lateri Indah maupun di Citra lain. Jadi kalau dulu sebelum ada 2004 itu sebelum ada pembangunan itu air bersih sekali. Lalu yang berikut sampah. Sampah ini sampah juga dia sangat berpengaruh. Kalau di sini nih kalau musim timur itu pantai bersih. Karena daerah Lateri kalau musim barat itu sampah di pesisir pantai ini sangat merisaukan. Jadi kalau tiap hari kumpul paling bakar aja. Jadi apalagi sampah plastik kan dia tuh sukar untuk terurai kan. Jadi itu. Terima kasih Pak. Salam kado. Kalau di darat ini sudah habis karena sudah dipugar untuk pembangunan perumahan-perumahan. Kalau di laut ini sudah sedikit juga tercemar dengan adanya perumahan yang tadi, lalu limbah darat itu akan ketika banjir akan ke laut. Itu pengaruhnya untuk apa? Pengaruhnya ketika hutan bakau itu tidak lagi dipenuhi dengan biota laut atau penanaman mangrove dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali ekosistem pesisir Lateri. Sebanyak 200 bibit mangrove disiapkan dengan dukungan dari PPDA Swaihapu Ambon. Target yang kami siapkan, yang kami targetkan itu adalah mencegah abrasi yang terjadi. Terus yang kedua, karena ada beberapa keluhan dari masyarakat bahwa
ketika musim gelombang itu air sering masuk ke dalam lingkungan rumah mereka karena dataran situ agak rendah. Makanya kami menanam mangrove di daerah situ. Untuk masyarakat biar tidak terjadi abrasi atau penyikisan air laut kepada warga. Kemudian untuk sasarannya, ketemu penanaman mangrove untuk sasarannya ini lebih ke masyarakat yang ada di sekitar pesisir supaya seperti bencana abrasi dan bisa mengembalikan ekosistem laut di situ. Dalam program ini, mahasiswa KKN Lateri bekerja bersama masyarakat dan pemerintahan kelurahan, mulai dari pembersihan pantai, persiapan lahan, hingga proses penanaman. Semua dilakukan secara gotong royong. Kegiatan ini bukan hanya tentang menanam mangrove, tetapi tentang membangun kesadaran baru bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Kegiatan yang melakukan salah satu program tanam mangrove itu memang kalau mau dilihat juga memang dari setiap mahasiswa KKN yang sering ditempatkan di Kelurahan Lateri tetap ada aksi untuk tanam mangrove. Kalau kemarin itu yang beta lihat tuh ada perkembangannya, ada 2 lokasi. Kalau yang biasanya kan cuma 1 lokasi di sini saja, tapi yang beta angkat jempol juga mas. Pertama itu diadakan pembersihan lingkungan pesisir dulu, terus saja tanam mangrove itu bagus. Yang kedua penanaman mangrove di lokasi itu berarti ada peningkatan. Itu sangat baik sekali untuk Laut Lateri, untuk terumbu karang yang ada di laut, menjaga kelestarian laut dan isinya di dalam. Oh iya, untuk penanaman mangrove yang kita laksanakan bersama-sama di pantai di Kelurahan Lateri ini sangat baik. Kita menyambut itu dengan satu antusias bahwa ada dari mahasiswa KKN sudah melakukan aktivitas kegiatan penanaman mangrove. Itu sangat membantu sekali untuk terumbu karang yang ada di Kelurahan Lateri. Waktunya abrasi pantai bisa kita hindari. Tapi satu hal yang kita sampaikan bahwa kalau sudah penanaman itu, kalau memang ada pemeliharaan ataupun pasti juga akan membasir. Jadi kita sangat menyambut baik hal ini, sangat positif sekali untuk ketemu pelaksanaan kegiatan ini, karena kegiatan yang dilaksanakan masyarakat KKN sangat membantu untuk masyarakat Lateri ini, untuk dia punya ke depan, untuk lingkungan yang sangat baik itu untuk penanaman mangrove, dan juga untuk salah program yang kemarin laksanakan yaitu pembersihan sungai. Sangat membantu sekali menurut saya. Itu merupakan satu tindakan yang sangat baik atau positif ya. Sebagai mahasiswa ya, atau akademi ya, bagaimana dia bisa dapat menjadi mencintai lingkungan, bisa melakukan pengabdian dalam hal ini terkait dengan perguruan tinggi. Kalau satunya pengabdian masyarakat. Jadi dengan penanaman adik-adik sudah melakukan tindakan penanaman mangrove ya, berarti itu adik-adik sudah mengambil bagaimana kerjasama dengan masyarakat melakukan hal yang baik. Itu jujur itu kegiatan yang baik sebenarnya. Dengan adanya mahasiswa KKN bikin kegiatan tanam mangrove itu juga sebenarnya secara langsung bantu pemerintah juga, karena memang selama ini karena isu besarnya itu lingkungan, jadi dengan mahasiswa KKN punya kegiatan tanam mangrove itu membantu, karena memang sekarang kayak di pesisir itu sebenarnya jadi isu besar yang selalu jadi diskusi di dinas terkait dengan lingkungan khususnya di pesisir. Jadi itu kegiatan yang paling bagus. Kalau orang tanam mangrove itu mungkin tidak punya manfaat bagus, tapi takut saja teorinya tembaknya, karena kalau besok-besok dia hidup ya berarti dia mempengaruhi biota laut. Untuk kehidupan biota lautnya kan lebih bagus. Menurut saya tanggapan yang mereka berikan dari pihak kelurahan dan masyarakat itu sangat-sangat baik,
karena mereka bisa meluangkan waktu untuk mengikuti program kami yaitu penanaman mangrove. Terima kasih. Jadi untuk ketong penanaman mangrove kemarin peran masyarakat sama pihak kelurahan sangat luar biasa, yang dimana dong membantu ketong supaya ketong program penanaman mangrove ini bisa berjalan dengan baik. Sangat membantu dan dapat mendukung kita untuk lebih giat dalam melakukan penanaman mangrove di sekitaran Laut Lateri. Bibit yang ditanam hari ini mungkin masih kecil, namun beberapa tahun ke depan, akar dan daunnya akan tumbuh kuat melindungi pesisir Lateri. Program ini membawa dampak positif bagi masyarakat, tumbuhnya kesadaran lingkungan, meningkatnya rasa memiliki, dan terbangunnya hubungan yang lebih erat antara mahasiswa dan warga. Harapan kami sederhana. Semoga mangrove ini tumbuh kuat seperti harapan kami untuk Lateri. Lalu dampak yang ketong harapkan dari kegiatan penanaman mangrove kemarin, seperti tadi beta bilang, semoga bisa mencegah abrasi dan ekosistem pesisir yang ada di sekitar Lateri itu bisa kembali dengan baik. Sekian. Dampak yang kami harapkan itu yang pertama seperti apa yang tadi saya bilang, bahwa mencegah abrasi. Terus yang kedua, mengembalikan ekosistem yang mengembalikan ekosistem yang ada di pesisiran Lateri. Itu saja mungkin. Dampak ya biar tidak terjadinya abrasi untuk pemukiman warga. Terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah Kelurahan Lateri atas dukungan dan kerjasamanya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa KKN yang telah bekerja keras hingga program penanaman mangrove ini dapat berjalan dengan baik. Pengabdian ini mungkin kecil, tetapi kami berharap dampaknya besar. Mangrove tumbuh, harapan pun tumbuh.